perkenalkan, saya Salsabila bin Azura. Di sini saya akan sedikit membahas tentang studi Islam dan problematikanya. Studi Islam tidak hanya mempelajari tentang ilmu agama saja, akan tetapi juga mempelajari tentang peradaban dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kajian ini sering menghadapi tantangan serius yang menuntut analisis kritis dan solusi yang inovatif. Lanjut ke pengertiannya. Apa sih studi Islam itu dan tujuan serta lingkupnya itu apa? Yang pertama adalah pengertian studi Islam. Studi Islam adalah kajian sistematis dan mendalam mengenai segala hal yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk ajaran, sejarah, dan praktek-prakteknya. Studi Islam ini juga menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk memahami Islam secara komprehensif, baik dari perspektif doktrinal yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, maupun perspektif historis empiris atau fenomena keagamaan dalam kehidupan nyata. Lalu ke aspek-aspek utama studi Islam. Yang pertama adalah bidang kajian. Di dalam bidang kajian ini terdapat 6 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran dan Hadis ini ada ilmu tafsir dan ulumul hadis. Yang kedua adalah hukum Islam, fikih meliputi dari hukum keluarga, hukum pidana, hukum ekonomi, dan hukum tata negara. Yang ketiga adalah ilmu kalam atau teologi. Di dalamnya itu terdapat 2 pembagian, ilmu akidah atau tauhid. Yang keempat adalah tasawuf. Di sini adalah tasawuf adalah bagian dari rukun agama, yaitu ihsan. Yang kelima adalah sejarah Islam atau tarikh. Yang di sini ada sejarah peradaban dan perkembangan Islam. Yang keenam adalah filsafat Islam. Di dalamnya terdapat pemikiran Islam yang berlandaskan pada filsafat dan akal. Terus selanjutnya adalah pendekatan. Pendekatan studi Islam ini menggunakan berbagai macam metode dari berbagai disiplin ilmu. Seperti yang pertama adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini memahami Islam dari sudut pandang ajaran yang terdapat dalam sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah pendekatan historis. Pendekatan historis ini meneliti dan memahami Islam berdasarkan sumber-sumber masa lampau secara sistematis. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini memahami fenomena Islam melalui ilmu sosiologi. Dan yang keempat adalah pendekatan filosofis. Dalam pendekatan filosofis ini mengkaji Islam melalui analisis filosofis. Dan yang terakhir adalah pendekatan lain seperti psikologis, antropologis, sosiologis, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah tujuan studi Islam. Tujuan dari studi Islam ini memperdalam pemahaman ajaran Islam dan memperkuat akidah. Terus menjembatani antara ajaran Islam yang bersifat doktrinal dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mendorong pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat adalah menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang Islam di kalangan umat muslim dan non-muslim. Yang terakhir adalah berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan mempromosikan dialog antar agama. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang problematika studi Islam. Problematika studi Islam ini mencakup isu kualitas dan relevansi pendidikan, seperti kesenjangan mutu antara lembaga formal dan non-formal, kekurangan sumber daya dan infrastruktur, serta kurikulum yang kurang relevan. Selain itu, tantangan juga datang dari metodologi dan pola pikir, seperti fokus pada aspek teoretis dan simbolis tanpa mendalami relevansi kehidupan kontemporer, serta dominasi pola pikir apologetik yang bersifat emosional. Problematika lainnya termasuk masalah manajemen dan sumber daya manusia, di mana banyak lembaga yang kurang terkelola dengan baik dan kekurangan tenaga pendidik yang berkompeten. Yang pertama kita masuk pada kesenjangan kurikulum. Kesenjangan
Di dalamnya terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah kesenjangan kualitas. Kesenjangan kualitas ini terjadi antara pendidikan Islam formal dan non-formal, dengan beberapa sekolah formal masih kekurangan sumber daya seperti infrastruktur dan tenaga pendidik yang berkualitas. Yang kedua adalah kurikulum kurang relevan. Kurikulum pendidikan seringkali kurang harmonis dengan sistem pendidikan nasional, dan beberapa studi lebih fokus pada aspek syariah dan fikih tanpa kritik politik atau relevansi dengan kondisi lainnya. Yang ketiga adalah fokus pada duniawi. Beberapa institusi pendidikan Islam terkesan kurang fokus pada dimensi spiritual dan moral, akan tetapi lebih mementingkan unsur-unsur duniawi semata. Bagian yang kedua adalah metodologi dan pola pikir. Di dalam ini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama adalah dominasi pola pikir apologetik. Studi Islam kerap didominasi oleh pola pikir yang bersifat apologetik atau membela diri dan cenderung emosional dan bukan rasional. Yang kedua adalah kurang mendalami aspek manusia. Studi Islam tradisional sering mengabaikan aspek subjek manusia atau pengkaji dan tidak terdiferensiasi dari teks, seolah manusia itu sendiri tidak ada. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian tujuan. Di sini ada tidak kesesuaian antara tujuan pendidikan Islam dengan realitas, seperti kurangnya minat belajar antara siswa atau minimnya dukungan keluarga. Yang terakhir adalah manajemen dan sumber daya. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Banyak lembaga pendidikan tinggi Islam masih terbatas dalam hal fasilitas fisik seperti ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan. Yang kedua adalah keterbatasan dana. Pendanaan menjadi kendala yang signifikan untuk mengembangkan kualitas pendidikan, baik untuk infrastruktur maupun sumber daya manusia. Yang ketiga adalah kualitas tenaga pendidik. Masih banyak ditemukan tenaga pendidik yang tidak memiliki kompetensi yang memadai atau bukan berasal dari bidang yang relevan. Yang terakhir adalah permasalahan manajemen. Permasalahan terhadap manajemen, kepemimpinan, dan finansial menjadi tantangan yang dihadapi banyak lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya adalah analisis problematika kritis studi Islam. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah dikotomi ilmu pengetahuan. Artinya adanya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum yang berdampak pada cara pandang peserta didik yang parsial terhadap realitas. Hal ini bisa menciptakan lulusan yang mungkin mahir dalam satu bidang namun minim pemahaman di bidang lain. Yang kedua adalah keterbatasan metodologi. Banyak penelitian dan pengajaran studi Islam masih sangat mengandalkan pendekatan tekstual, yaitu hukum dan tafsir, tanpa mengintegrasikan konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Kurangnya penerapan teori-teori sosial dan humaniora modern membatasi relevansi kajian Islam di tengah masyarakat kontemporer. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik atau guru pendidikan agama Islam seringkali belum optimal dan dalam beradaptasi dengan tuntutan zaman, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan metode pembelajaran inovatif. Yang keempat adalah ketidaksesuaian kurikulum. Kurikulum yang ada terkadang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penekanannya seringkali hanya pada aspek kognitif, mengabaikan aspek afektif atau karakter dan keterampilan praktis. Yang terakhir adalah respon terhadap isu-isu kontemporer. Studi Islam menghadapi tantangan dalam merespon isu-isu global seperti Islamofobia, radikalisme, pluralisme agama, demokrasi, dan hak asasi manusia secara konstruktif dan moderat. Selanjutnya adalah solusi kritis dan inovatif. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah integrasi ilmu pengetahuan. Dengan menerapkan paradigma pendidikan Islam,
yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Menolak dikotomi, hal ini dapat dilakukan dengan melalui kurikulum terpadu yang menunjukkan keterkaitan antara wahyu Al-Quran dan Sunnah dengan realitas empiris. Yang kedua adalah pengembangan metodologi interdisipliner, menggunakan metodologi yang beragam termasuk pendekatan historis, kritis, sosiologis, antropologis, dan hermeneutika kritis dalam memahami teks-teks keislaman. Ini akan membantu menarik konsep-konsep normatif ke tingkat empiris sosiologis dan menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik, melakukan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi para pendidik agar mahir dan dalam teknologi digital, metode pembelajaran partisipasif seperti pembelajaran berbasis proyek atau masalah, dan pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat adalah reformasi kurikulum yang relevan, meninjau dan merumuskan kembali kurikulum agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir adalah memerangi ekstremisme dan Islamofobia. Studi Islam harus secara aktif mempromosikan citra Islam yang moderat, inklusif, dan rahmatul lil alamin. Ini termasuk melakukan deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan Sunnah serta menekankan dialog antar agama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa studi Islam memiliki potensi yang besar untuk menjadi mercusuar peradaban, tetapi ia harus berani keluar dari zona nyaman metodologisnya. Sehingga kita perlu ilmuwan muslim yang menguasai ilmu agama dan juga menguasai ilmu modern untuk menghasilkan interpretasi yang otentik, relevan, dan solutif. Tantangan terbesar bukan pada Islam itu sendiri, melainkan pada metode kita dalam memahaminya. Mari kita dukung gerakan integrasi ilmu menuju studi Islam yang menjadi solusi bagi problematika kemanusiaan global. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekeliruan dan kekurangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.